Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema terkait dengan isu hoax asli perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi tema hari ini hoax asli perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya mulai dengan opening statement saya. Kelompok Yahweisme tertentu untuk mendukung ajaran dan praktiknya mengklaim bahwa bahasa asli perjanjian baru bukanlah bahasa Yunani, tetapi bahasa Ibrani. Yakub Sulistyo, seorang teolog Yahweisme di Indonesia, pendiri utama dan pendeta di Gereja Pemulihan Firman, dalam salah satu video YouTube khotbahnya yang berjudul, "Benarkah tulisan asli perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani?" yang disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2017 dalam ibadah di gereja YHS atau Yakin Hidup Sukses Palangkaraya mengatakan demikian. Kalau saya berbicara tentang apakah benar tulisan asli perjanjian baru itu berbahasa Yunani, yang menjadi pertanyaan, apakah kaitannya dengan nama Yahweh? Orang-orang yang anti nama Yahweh, mereka selalu mengatakan bahwa kitab suci asli perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Kalau memang kitab perjanjian baru itu asli dalam bahasa Yunani, seharusnya tidak boleh ada kesalahan. Kalau kitab asli saja salah, berarti iman kita juga salah. Karena itu mau tidak mau berarti mengacu pada Brit Kadasa, perjanjian baru berbahasa Ibrani. Itu tadi kutipan dari pernyataan Yakub Sulistyo, seorang teolog Yahweisme di Indonesia, dalam salah satu video YouTube-nya yang berjudul "Benarkah tulisan asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Yunani?" Menyimak video khotbah Yakub Sulistyo tersebut, ya, walau penyampaiannya baik, tetapi tidak benar secara teologis, akademis, ilmiah, dan historis. Tidak benar. Mengapa? Karena dalil beserta argumen-argumen yang diajukan hanya asumsi, atau mungkin lebih tepat menyebutnya omong kosong. Ia berulang-ulang menyatakan seolah-olah membuktikan bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam pengakuan dari mulutnya sendiri, ia mengakui bahwa ia tidak bisa membuktikan perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini kan aneh, absurd. Tentu saja ia tidak akan pernah bisa membuktikan karena memang perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Khotbah tersebut tidak lebih dari pernyataan dari penyesat, ya, yang menuduh sesat banyak pakar dan ahli teologi yang telah diakui kepakarannya. Kenapa saya katakan penyesat? Karena ini menyesatkan, membangun opini yang menyesatkan. Nah, keinginan untuk membuktikan bahwa perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani, seperti yang dilakukan oleh Yakub Sulistyo, merupakan usaha yang sia-sia dalam tanda petik, seperti menjaring angin. Sekalipun ini dilakukannya sampai rambutnya ubanan dan memutih, semuanya dia tidak akan dapat membuktikannya. Lebih absurd lagi, lebih konyol lagi, alasan yang dipakai atas musnahnya naskah asli perjanjian baru adalah peristiwa pembantaian umat Yahudi Jerman di bawah rejim Hitler di abad 19. Pertanyaannya adalah, jika memang naskah asli perjanjian baru berbahasa Ibrani itu ikut terbakar dalam peristiwa Holocaust, ya, yaitu pembantaian besar-besaran ras Yahudi itu, mengapa selama 19 abad tidak ada satupun salinan manuskripnya? Karena itu menjadikan peristiwa pembantaian besar-besaran ras Yahudi atau peristiwa Holocaust sebagai bukti musnahnya naskah asli perjanjian baru merupakan alasan yang absurd, alasan yang konyol, sesuatu yang hanya dicari-cari. Bahkan kebangkrutan yang terjadi atas negara Yunani yang dijadikan bukti oleh Yakub Sulistyo, ya, kebangkrutan atas negara Yunani yang saat ini itu tidak dapat dijadikan bukti, ya, bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, itu hanya sesuatu yang dihubung-hubungkan, padahal tidak ada hubungannya. Yakub Sulistyo berusaha mencari hal-hal yang bisa dihubungkan untuk mendukung pendapatnya. Nah, karena itu lebih lanjut berikut ini tanggapan dan bantahan saya terhadap pendapat Yahweisme, khususnya pernyataan Yakub Sulistyo bahwa asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani bukan bahasa Yunani. Jadi, asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani adalah hoax.
Berikut argumen-argumen saya. Pertama, apa itu Yahweisme? Ya. Sebelum saya memberikan tanggapan saya terhadap pendapat pernyataan Yakub Sulistyo, maka pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu ya, bahwa secara singkat apa itu Yahweisme. Herlianto dalam buku yang berjudul Gerakan Nama Suci yang diterbitkan BPK Gunung Mulia tahun 2006 menjelaskan bahwa Yahweisme adalah sebuah gerakan ya, dalam kekristenan yang menyebut diri mereka penganut paham Yahweh, atau yang kemudian hari dikenal dengan Yahweisme atau Secret Names Movement, ya. Secret Name Movement atau gerakan nama suci. Ya. Secret Name Movement ini atau Yahweisme ini adalah gerakan yang mengharuskan penggunaan nama Yahweh. Pengikut dari pemuja Yahweh ini menekankan pemulihan pemakaian nama Yahweh dalam bahasa Ibrani. Sedangkan umat Kristen menerjemahkan nama itu menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, gerakan ini dimulai di Amerika pada akhir tahun 1930 dan merupakan pecahan dari Church of God Seventh Day. Yahweisme ini berakar pada Hebraic Roots Movement, yaitu sebuah gerakan yang menekankan usaha untuk kembali ke praktek Yudaisme dan adat istiadat ritualnya. Di Indonesia pada tahun 1980 ada pendeta yang mulai menggunakan nama Yod-Heh-Waw-Heh atau tetragramaton Yod-Heh-Waw-Heh ya, atau Yahweh, dan berusaha memulihkan kembali nama Yahweh. Namun ada tambahan yang terjadi di Indonesia, yakni mereka menolak pemakaian nama Allah karena dianggap sebagai nama berhala. Mereka kemudian menerbitkan kitab suci Taurat dan Injil, kitab suci 2000. Kitab suci ini memakai terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan mengganti kata Tuhan dengan Yahweh, mengganti kata Allah dengan Elohim, mengganti nama Yesus dengan Yesua, dan beberapa nama lain seperti Musa dengan Mose, Daud dengan David, Yohanes dengan Yokanan, dan lain-lainnya. Namun yang perlu diketahui dengan jelas adalah bahwa kelompok gerakan nama suci ini memiliki pengajaran yang bervariasi. Misalnya ada yang hanya menekankan pemakaian nama Yahweh, tetapi dalam hal iman percaya tidak ada bedanya dengan pengikut aliran Kristen lainnya. Keluarnya Israel dari tanah Mesir misalnya. Ibadah mereka dilakukan pada hari Sabat sebagai pengganti hari Minggu. Ya. Ada juga yang melangkah lebih jauh dengan mengganti nama Yesus dengan Yesua atau Yesua. Sementara lainnya juga sudah menggunakan ibadat hari-hari Raya Yahudi. Mereka tidak lagi merayakan hari-hari Kristen seperti Paskah, Natal, perayaan Paskah dan Kebangkitan Yesus telah diganti dengan perayaan Yahudi yang menang keluarnya Israel dari tanah Mesir. Ibadah mereka dilakukan pada hari Sabat sebagai pengganti hari Minggu. Nah, ada juga yang sudah bergeser dari Tritunggal ke sekte Yahudi yang Sabelian. Ada yang sudah mengganti lambang salib menjadi bintang, 6 Daud atau menorah. Nah, tidak semua penganut Yahweisme menjalani semua hal-hal yang disebut tadi. Ya, maka itu dikatakan ajaran ini pada prakteknya bervariasi. Jadi praktek kepercayaan mereka berbeda-beda karena tidak bersifat linear seperti saksi Yehova misalnya. Nah, itu tadi penjelasan ringkas tentang Yahweisme. Dan kalau kita menyebut Yahweisme, maka itu artinya orang-orang yang ingin mengembalikan penyebutan nama Tuhan dengan nama Yahweh. Jadi kepercayaan bahwa nama Tuhan harus disebut dengan nama Yahweh. Kelompok ini juga disebut sebagai pengagung nama Yahweh. Dan ini bukan menyebut Yahweisme itu tidak sama dengan menghujat nama Yahweh. Karena ada orang yang menganggap bahwa kalau kita menyebut para pengagung nama Yahweh ini dengan Yahweisme sama dengan menghujat Yahweh namanya. Ya, itu namanya cacat logika, tidak memahami terminologi dan definisi dari istilah Yahweisme ya. Nah, itu tadi penjelasan ringkas tentang Yahweisme ya. Nah, selanjutnya sekarang saya akan memberikan tanggapan saya terhadap pendapat atau pernyataan Yakub Sulistyo tadi bahwa asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani bukan bahasa Yunani. Jadi kita masuk poin yang kedua dari tanggapan saya. Yang kedua, ya, Yahweisme mewajibkan menggunakan nama Yahweh. Jika pertanyaannya bolehkah menggunakan nama Yahweh, maka dengan tegas jawaban saya ya, boleh. Jika pertanyaannya bolehkah menggunakan nama Yahweh, jawaban saya dengan tegas ya, boleh. Alasannya karena nama Yahweh
yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai Tuhan adalah salah satu nama Allah dalam bahasa Ibrani yang disebut dalam Alkitab. Sebutan lainnya adalah Elohim yang diterjemahkan dengan Allah. Dalam perjanjian baru bahasa Yunani, nama Yahweh disebut dengan Kurios dan Elohim dengan Theos. Profesor Charles Girairi menjelaskan banyak nama Allah dalam Alkitab memberikan pernyataan tambahan tentang sifatnya. Ini bukan sekedar nama yang diberikan oleh orang, tetapi pada kebanyakan kasus di Alkitab merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama itu menyatakan aspek-aspek sifatnya. Nah, karena itu di sini saya menegaskan bahwa saya tidak anti nama Yahweh. Dan saya juga tidak melarang orang-orang menggunakan nama Yahweh, karena nama Yahweh itu memang ada di dalam Alkitab yang diperkenalkan kepada Musa dan kepada orang Israel, yang diperkenalkan oleh Yahweh Allah Tuhan sendiri, Yahweh sendiri kepada Musa dan kepada orang Israel pada saat itu. Tetapi jika pertanyaannya haruskah menggunakan nama Yahweh, maka jawaban saya tidak diharuskan. Alasannya, mengapa tidak diwajibkan memakai nama Yahweh? Pertama, Yahweh adalah transliterasi pelapalan yang masih merupakan dugaan dari tetragrammaton Yod, Heu, Wow, Heu. Jadi memaksa untuk menyebut tetragrammaton itu dengan Yahweh adalah sebuah kesalahan yang serius. Alasan kedua, orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh tetapi menggantinya dengan Adonai. Yang ketiga, di dalam Septuaginta perjanjian lama berbahasa Yunani yang diterjemahkan dari Tanakh perjanjian lama berbahasa Ibrani oleh 70 imam Yahudi atau rabi Yahudi atas perintah imam besar Eliezer sama sekali tidak menggunakan kata Yahweh tetapi menerjemahkannya dengan Kurios. Septuaginta ini diterjemahkan sekitar 200 tahun sebelum Kristus. Alasan yang keempat, Yesus dan para rasul dalam perjanjian baru tidak menggunakan nama Yahweh tetapi menggunakan kata Kurios untuk Yahweh. Alasannya karena pada saat itu memang mereka membaca dan memakai Septuaginta bukan Tanakh. Lagi pula bahasa Yunani Koine merupakan bahasa umum yang diwajibkan untuk digunakan pada masa itu. Alasan yang kelima, semua manuskrip perjanjian baru sebanyak lebih dari 5.000 manuskrip dari abad 1 sampai abad yang keempat membuktikan bahwa perjanjian baru tulis memakai bahasa Yunani Koine dan tidak satu pun memakai kata Yahweh tetapi menggantinya dengan Kurios. Jadi pada dasarnya saya sepakat dengan kelompok Yahweisme bahwa orang Kristen boleh memakai nama Yahweh. Tetapi saya tidak setuju, tidak sepakat bila penggunaan itu diwajibkan bagi umat Kristen masa kini. Karena memang perjanjian baru dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi tidak memerintahkan, tidak mewajibkan, ataupun mengindikasikan keharusan tersebut. Justru jika ingin konsisten dengan perjanjian baru, maka nama yang digunakan adalah Kurios yang menunjuk kepada Yahweh. Dengan demikian tuduhan anti nama Yahweh seperti yang dilontarkan oleh Yakub Sulistyo tersebut di atas dalam video YouTube tadi merupakan cacat logika yang disebut dengan strawman. Cara seperti ini sama dengan membangun sendiri lawan bayang dan kemudian menyerangnya tanpa ampun sambil berkata dengan angkuhnya tidak alkitabiah dan sesat. Padahal tuduhan tersebut salah karena dibangun menurut pandangan yang salah, yaitu pandangannya sendiri. Hal ini seperti termasuk kategori penalaran cacat yang disebut dengan strawman, sebuah kesalahan logika ya, dengan memutarbalikkan fakta yang bertujuan melemahkan lawan dengan menciptakan argumen baru, suatu argumen yang dibangun sendiri dan yang mudah dipatahkan. Jadi membangun sebuah argumen sendiri lalu menyerang argumen itu seakan-akan itu adalah argumen dari orang-orang yang menolak gerakan pengagungan nama Yahweh ini, ya. Gerakan nama suci. Sekarang yang ketiga, argumen saya yang ketiga. Yahweisme atau Yakub Sulistyo ini membuat opini yang salah. Salah satu cara yang ditempuh oleh kelompok Yahweisme untuk mendukung ajaran dan praktek mereka mewajibkan penggunaan nama Yahweh adalah dengan membangun sebuah opini di kalangan Kristen bahwa asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani, kata mereka. Pendapat bahwa asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani ini mungkin merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh. Mungkin merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh bagi mereka untuk mendukung pandangan mewajibkan penggunaan nama Yahweh tersebut. Hal ini terus-menerus mereka gaungkan, mereka tekankan dalam setiap kesempatan. Sebab memang perjanjian baru bahasa Yunani tidak menggunakan nama Yahweh, tetapi menggantinya dengan Kurios.
Secara logis, apabila perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani dan tidak mempertahankan penggunaan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani itu, maka mewajibkan pemakaian kata tersebut adalah sebuah kekeliruan karena perjanjian baru juga tidak melakukannya. Nah, konsekuensi logis ini tentu saja sangat dipahami oleh penganut Yahweisme. Karena itulah langkah yang mereka ambil membangun opini, sekali lagi membangun opini bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Sebuah opini saja, karena tidak ada data dan bukti yang valid seperti yang akan saya jelaskan nanti. Ini merupakan satu-satunya harapan mereka untuk dapat mewajibkan penggunaan nama Yahweh. Karena dalam perjanjian baru bahasa Ibrani tersebut ada tertulis nama Yahweh. Karena itu membangun opini bahwa perjanjian baru terus dalam bahasa Ibrani merupakan satu-satunya harapan mereka untuk dapat mewajibkan penggunaan nama Yahweh. Nah, ironisnya perjanjian baru yang menjadi acuan mereka adalah Habrit Hadasa. Habrit Hadasa atau Brit Kadasa. Nah, perjanjian baru berbahasa Ibrani, Habrit Hadasa ini diperlakukan mereka seakan-akan itu merupakan teks bahasa aslinya. Ini tidak hanya ironis, tetapi juga merupakan sesuatu yang konyol, sangat konyol. Mengapa? Karena faktanya Brit Kadasa atau Habrit Hadasa ya, merupakan kitab perjanjian baru bahasa Ibrani yang diterjemahkan, perhatikan, yang diterjemahkan dari perjanjian baru bahasa Yunani. Jadi perjanjian baru bahasa Yunani, kemudian Brit Hadasa ini merupakan terjemahan dari perjanjian baru bahasa Yunani itu. Perjanjian baru bahasa Yunani. Ya. Penerjemahan ini dilakukan oleh United Bible Society pada tahun 1970. Nah, lebih jauh lagi harus diperhatikan bahwa penerjemahan perjanjian baru ke dalam bahasa Ibrani yang paling awal itu dilakukan pada tahun 1385 Masehi. Jadi di abad yang ke-14. Nah, perjanjian baru bahasa Ibrani ini baru dibuat di abad ke-14 oleh Semtop, seorang rabi Yahudi yang ingin menyerang ajaran Kristen. Itu pun terjemahan hanya Injil Matius. Terjemahan dari Alkitab bahasa Yunani ke bahasa Ibrani, itu pun hanya Injil Matius di abad yang keempat oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Semtop. Nah, karena terjemahan Semtop terlalu banyak memasukkan tafsir dan bukan murni terjemahan ke dalam bahasa Ibrani, 200 tahun kemudian Dutilet merevisi terjemahan Semtop di abad ke-16 atau tepatnya di tahun 1555, dan hasil revisi Dutilet inilah yang dikenal dengan Injil Matius Dutilet. Perjanjian baru yang diterjemahkan dari bahasa perjanjian baru yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani yang lengkap kemudian baru dikerjakan pada abad yang ke-19. Ya, nah, jadi itu yang harus kita pahami. Apa sebenarnya Habrit Kadasa yang sangat diandalkan, yang sangat diagung-agungkan sebagai teks Ibrani asli, padahal terjemahan dari teks Yunani. Saya kira ini harus dipahami oleh Yakub Sulistyo. Jangan-jangan Yakub Sulistyo ini tidak mengerti sejarah ini. United Bible Society yang menerjemahkan ya, Brit Kadasa ini dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani, ke bahasa Ibrani. Saya pikir memang benar bahwa Yakub Sulistyo ini tidak paham. Sekarang argumen yang keempat. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini bukti-buktinya. Jadi upaya untuk membuktikan bahwa perjanjian baru terus dalam bahasa Ibrani seperti yang dilakukan oleh Yakub Sulistyo merupakan usaha yang sia-sia. Karena memang perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tepatnya Yunani Koine. Para pakar teologi, ahli Alkitab, dan ahli riset Alkitab telah memberikan bukti-bukti akademis, ilmiah historis, bahwa perjanjian baru memang ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, untuk perjanjian baru bahasa Yunani ini buktinya sangat melimpah. Menurut Darrell L. Bock dan Daniel B. Wallace, dua orang profesor studi dan riset perjanjian baru dari Dallas Theological Seminary, bahwa ada 5.700 naskah untuk manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang beberapa diantaranya berasal dari abad kedua dan abad ketiga. Jumlah ini berdasarkan riset mereka, kedua profesor ini, yang dipublikasikan pada tahun 2007 dalam buku mereka
dethroning Jesus, ya, itu akan terus bertambah. Jumlah ini akan terus bertambah, katanya. Publikasi mereka, pernyataan mereka bahwa jumlahnya 5.700 naskah itu akan terus bertambah. Itu pada tahun 2007. Ya. Itu jumlah perjanjian baru di dalam bahasa Yunani. Nah, selanjutnya berikut ini beberapa kutipan selain dari kedua pakar tadi, pakar perjanjian baru tadi, Profesor Darrell L. Bock dan Daniel Wells tadi, saya juga ingin mengutip pendapat dari pakar-pakar perjanjian bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Profesor J.A. Packer dan William White Jr. ya, dalam Bible Almanac menjelaskan demikian. Orang Yahudi memakai bahasa Aram dalam rumah mereka, bahasa Yunani di pasar, dan bahasa Latin dalam urusan mereka dengan orang Romawi. Orang-orang Romawi memakai bahasa Latin dan Yunani, tetapi tidak memakai bahasa Ibrani dan Aram. Bahasa Yunani diketahui di seluruh daerah di Laut Tengah. Di banyak tempat bahasa Yunani lebih umum daripada bahasa Latin. Bahkan di sebuah provinsi seperti Mesir, ada banyak orang Yahudi yang tinggal di daerah Yerusalem yang tidak tahu bahasa Ibrani atau tidak dapat membacanya. Jadi, bagi mereka diterjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta tadi yang saya jelaskan, Alkitab Suci. Nah, perjanjian baru tulis dalam bahasa Yunani, dan para penulisnya sering mengutip Septuaginta dengan cermat. Ya, jadi perjanjian baru sering menggunakan kutipan, baik Yesus dan para rasul menggunakan Septuaginta, seperti saya jelaskan depan. Bahkan ketika susunan kata dalam Septuaginta tidak cocok dengan teks Ibrani. Ya. Nah, sekarang Jerry McGregor dan Mary Priest dalam buku Surprising Thing About God and the Bible mengatakan begini, sebagian besar kitab perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi sebagian kitab Daniel ditulis dalam bahasa Aram. Kitab-kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Meskipun kitab-kitab ini memuat prase-prase dalam bahasa Latin, Aram, dan Ibrani. Sekarang pendapat pakar yang berikutnya, Profesor Merrill Citeni dalam bukunya New Testament Survey yang direvisi oleh Walter M. Donnet menyatakan bahasa Aram dan Yunani lebih banyak berperan di dalam sejarah gereja pada abad yang pertama daripada bahasa Latin dan Ibrani. Ya, beberapa catatan yang paling dulu dibuat mengenai ajaran Kristus ditulis dalam bahasa Aram, dan kenyataannya bahwa perjanjian baru secara utuh disebarluaskan hampir sejak awal dalam bahasa Yunani. Terlalu sulit untuk dibantah. Jadi terlalu sulit untuk dibantah. Semua surat kepada jemaat dalam bahasa Yunani dan kitab-kitab Injil serta kisah para rasul hanya diketemukan dalam bahasa Yunani. Meskipun terdapat catatan mengenai ajaran Kristus dalam bahasa Aram pada pertengahan abad yang pertama. Ya. Sekarang pendapat Paul Barnett dalam bukunya The Will of Christianity, ya, The Will of Christianity menjelaskan demikian. Situasi saat itu adalah bahwa tak lama setelah munculnya kekristenan di Palestina pada dekade 30-an, hampir semuanya memakai bahasa Yunani, baik lisan maupun tulisan. Jadi apakah Yesus mengajar dalam bahasa Aram atau Yunani? Ataupun keduanya. Tetapi ajarannya bertahan hidup dalam bahasa Yunani. Satu-satunya akses penting kita kepada Yesus yang menyejarah adalah melalui bahasa Yunani. Walaupun unsur-unsur bahasa Aram melekat dalam Injil, faktanya bahwa satu kata Aram dalam kekristenan, yaitu kata Maranatha dalam 1 Korintus 16:22 misalnya, mendukung gagasan bahwa bahasa Yunani menjadi bahasanya yang dipakai oleh Yesus sejak awal. Itu. Nah, sekarang argumentasi yang kelima. Alasan mengapa perjanjian baru tulis dalam bahasa Yunani. Alasan perjanjian baru tulis dalam bahasa Yunani adalah karena bahasa Yunani itu telah menjadi semacam lingua franca atau bahasa komunikasi antara kelompok yang berlainan bahasa. Ini sama seperti bahasa Inggris saat ini yang digunakan secara internasional menjadi bahasa komunikasi dari berbagai bahasa di seluruh dunia. Hal ini disebabkan pengaruh Helenisasi pada masa itu. Helenisasi adalah istilah teknis untuk menggambarkan proses perubahan kultural yang terjadi sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga pertengahan abad ke-1 Masehi, di mana pengaruh kebudayaan Yunani termasuk dalam hal cara hidup sangat dominan. Dominasi kebudayaan Yunani ini tidak dapat dilepaskan dari perluasan kekuasaan Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung pada abad ke-3 sebelum Masehi.
Kita sudah mengetahui bahwa sejak abad ke-5 sebelum Masehi, zaman Esra dan Nehemia, di Nehemia pasal 8 ayat 9, bahasa Ibrani yang terdiri hanya huruf-huruf konsonan sudah tidak dimengerti oleh umumnya orang Yahudi. Dan sebagai bahasa percakapan kemudian digantikan oleh bahasa Aram. Nah, bahasa Aram adalah bahasa utama di Timur Dekat. Paulus berbicara pada orang-orang di Yerusalem dalam bahasa Aram, Kisah Para Rasul 22 ayat 2. Ketika ia menyampaikan pembelaannya dari atas anak tangga istana Antonius. Begitu pula beberapa kutipan ucapan Yesus menunjuk bahwa bahasa inilah yang biasa dipakai oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 42, Markus 7 ayat 34, Matius 27 ayat 6. Ia juga muncul pada ungkapan-ungkapan keagamaan dalam masa awal gereja seperti Aba, Roma 5 ayat 15, dan Maranatha 1 Korintus 16 ayat 22. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jemaat Kristen pertama berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Ibrani kuno yang sangat erat kaitannya dengan bahasa Aram sudah tidak digunakan lagi sejak zaman Nabi Israel. Kecuali di antara para rabi yang mempelajari dan menggunakannya sebagai media pemikiran teologi. Bahasa ini tidak dikenali oleh orang banyak, hanya orang-orang tertentu. Nah, Alexander, Raja Yunani yang menguasai kawasan dari Yunani, Asyur, Media, Babilonia sampai ke Mesir, menyebabkan pengaruh Helenisasi menguasai Palestina. Lebih-lebih di bawah wangsa Ptolemeus ya. Ptolemeus dan Seleukus. Helenisasi khususnya bahasa Yunani makin tertanam di Palestina. Sehingga kitab Tanakh Ibrani pun akhirnya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Septuaginta. Diterjemahkan di Alexandria pada abad yang kedua. Sekitar abad yang kedua sampai abad yang ketiga sebelum Masehi. Nah, Septuaginta adalah terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, kemungkinan dilakukan antara tahun 250 sampai dengan 150 sebelum Masehi di Alexandria. Namun dengan revisi 3 orang Yahudi, yaitu Aquila, Simatikus, Theodotian, dan 3 orang Kristen, Hesekian, ya, revisinya ini ya, Hesekian, Hexaplarik, dan Lucian. Ya, itu pada waktu revisi. Nah, itu Septuaginta. Nah, Raja Ptolemeus II memerintahkan agar kitab suci Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di bawah pimpinan Imam Eliezer tadi untuk kepentingan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani di Alexandria. Jadi kita bisa membayangkan setelah sekian lama orang-orang Yahudi itu bergaul erat dengan kebudayaan dan cara hidup Yunani mengakibatkan mereka tidak lagi memahami bahasa Ibrani, sehingga kitab suci bahasa Ibrani, Tanakh Perjanjian Lama, perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dengan demikian pada masa itu sebagian umat Yahudi sudah tidak lagi bisa berbicara bahasa Ibrani kecuali mereka yang menjadi ahli kitab yang bertugas di Bait Allah dalam salin menyalin kitab suci. Nah, walaupun dapat dipastikan bahwa Yesus dan muridnya yang tinggal di daerah Yudea Samaria tadi, daerah Palestina, berbahasa Aram, ya, bukan bahasa Ibrani sebagai bahasa ibunya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus hidup pada zaman dan masyarakat yang sudah terpengaruh bahasa dan budaya Yunani yang disebut dengan masyarakat Helenistik. Masyarakat Helenistik terbentuk ketika Alexander Agung menaklukkan Yunani dan sebagian besar wilayah mulai dari Mesir sampai ke India, di mana kemudian bangsa Yunani membawa keluar budaya mereka serta bahasa yang disebut dengan Helenisasi. Profesor Merrill C. Tenney mengatakan bahasa Yunani menjadi bahasa resmi di pengadilan dan bahasa pergaulan sehari-hari, seperti yang terlihat dalam tulisan-tulisan di atas papirus, surat-surat cinta, tagihan, resep, mantra, esai, puisi, biografi, dan surat-surat dagang. Semuanya tertulis dalam bahasa Yunani. Bahkan tetap demikian hingga masa pendudukan Romawi. Bahasa Aram menggantikan bahasa Ibrani sebagai bahasa pergaulan di Palestina. Dan Helenisme mendesak Yudaisme. Jadi bahasa Aram sebagai bahasa ibu diiringi bahasa Yunani koine digunakan oleh Yesus Kristus dan para rasul dalam pemberitaan Injil. Dan bukan Tanakh Ibrani, melainkan Septuaginta lah. Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani lah yang digunakan oleh umat pada saat awal kekristenan. Sebagian besar kutipan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dikutip dari Septuaginta, sisanya dari berbagai naskah Ibrani pada masa Kristus. Ya, pada masa Kristus kitab tersebut telah tersebar luas di antara para perserakan di wilayah Timur Tengah dan menjadi kitab suci jemaat Kristen yang mula-mula. Ya. Sebagai tambahan, Profesor Grant R. Osborne dalam buku The Hermeneutical Spiral menjelaskan, berkenaan dengan Perjanjian Baru, sumber aslinya telah hilang dan harus dibangun kembali melalui kritik teks. Namun Septuaginta tetap menjadi Alkitab utama di abad pertama. Septuaginta artinya Perjanjian Lama
dalam bahasa Ibrani, terjemahan dari Tanak Perjanjian Lama dalam bahasa Perjanjian Lama, Tanak Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Sudah saya jelaskan di atas. Ya, jadi Septuaginta menurut Esmond tetap menjadi Alkitab utama di abad pertama yang diterima bahkan di Palestina, dan banyak sekali kutipan Perjanjian Baru berasal dari Septuaginta. Misalnya dari 80 kutipan dalam Matius, 30 berasal dari Septuaginta. Namun semuanya dalam ucapan langsung Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ya. Meninggalkan kesan bahwa Yesus menggunakan Septuaginta. Hal yang serupa juga terlihat dari ucapan-ucapan Kisah Para Rasul. Bahkan surat Rasul yang paling bersifat Yahudi, Ibrani, dan Yakobus menggunakan Septuaginta secara menyeluruh. Lebih lanjut, Grant R. Osborne menyatakan, sebagai kesimpulan, gereja mula-mula menggunakan Septuaginta secara luas sebagai sumber kutipan. Namun kanon mereka secara umum adalah 24, 39 sekarang kitab Perjanjian Lama yang diterima. Nah, sekarang argumen saya selanjutnya yang keenam. Naskah-naskah penting Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Berikut ini kronologi naskah-naskah penting Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya. Yang pertama, manuskrip John Ryland. Tahun 130 Masehi. Terdapat di perpustakaan John Ryland di Manchester, Inggris. Ini adalah fragmen Perjanjian Baru atau penggalan Injil Yohanes berbahasa Yunani tertua yang ditulis di Mesir. Dua manuskrip papirus, ya, antara lain Bodman Papyrus 2 tahun 1500 sampai 200 Masehi. Tahun 150 sampai 200 Masehi. Terdapat di perpustakaan kesusastraan dunia Bodman, berisi sebagian besar Injil Yohanes. Kemudian Papyrus Chester Beatty di sekitar tahun 200 Masehi terdapat di Museum Chester Beatty di Dublin, dan sebagian besar dimiliki oleh Universitas Michigan. Ya, koleksi ini terdiri dari kodeks papirus, 3 diantaranya memuat bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Nah, yang ketiga, manuskrip Unicial atau manuskrip Unicial terdiri dari kodeks Vaticanicus. Ya, pada tahun 325 sampai 350 Masehi terdapat di Museum Vatikan berisi hampir semua kitab Perjanjian Baru. Kemudian manuskrip Unicial ini juga di dalamnya ada kodeks Sinaiticus berisi semua Perjanjian Baru tertanggal 331 Masehi. Kemudian ada kodeks Alexandrianus, ya, 400 Masehi, terdapat di Museum British, ditulis dalam bahasa Yunani di Mesir dan memuat hampir seluruh Alkitab. Kemudian dalam manuskrip Unicial ini juga, ya, ada kodeks Ephraimi, ya, juga 400-an Masehi, terdapat di Bibliotheca Nationale Paris. Kemudian ada lagi kodeks Besa, ya, di manuskrip Unicial, kodeks Besa itu pada tahun 450 Masehi terdapat di perpustakaan Cambridge dan berisi Injil-Injil serta Kisah Para Rasul dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin. Kemudian selanjutnya kodeks Washingtonensis, ya, 450 Masehi berisi 4 kitab Injil. Kemudian kodeks Claromontanus 500 Masehi berisi surat-surat Paulus yang merupakan naskah dwibahasa. Nah, sedangkan itu tadi Perjanjian Baru, naskah-naskah atau manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, yaitu manuskrip John Ryland, manuskrip Papyrus, dan manuskrip Unicial. Ya. Sedangkan Perjanjian Baru versi lainnya dalam bahasa Syria, Latin, Koptik ada sebagai berikut. Versi Syria, ya, Syria kuno itu pada tahun 400 Masehi, Vesita Syria pada tahun 150 sampai 200 Masehi. Kemudian Syria Palestina 400 sampai 450 Masehi. Kemudian Philosemia 508 Masehi. Kemudian Syria Halklaim 616 Masehi. Kemudian versi Latin, ya, Latin kuno pada tahun sekitar 350 sampai 400 Masehi. Kemudian Latin kuno Afrika tahun 400. Kemudian kodeks Corbinsis 400 sampai 500 Masehi. Kemudian kodeks Perselinsis 300 Masehi. Kemudian kodeks Palatinus 500 Masehi dan Latin Vulgata di abad keempat atau tahun 366 sampai 384 Masehi. Kemudian yang ketiga versi Koptik Mesir. Ada manuskrip Sahidik 300 Masehi, kemudian Bohairik 400 Masehi, kemudian Mesir Pertengahan abad keempat
sampai abad yang ke-5 Masehi. Nah, kemudian versi lainnya seperti Armenia sekitar abad ke-4 Masehi, terjemahan dari Alkitab Yunani, ya. Kemudian Gotik sekitar 400 Masehi ditulisnya, kemudian Gregorian sekitar 500 Masehi, kemudian Ethiopia, ya versi Ethiopia 600 dan Nubian sekitar 600 Masehi. Nah, fakta-fakta historis yang saya sajikan tadi itu adalah dari berbagai sumber yang dapat dipercaya oleh para pakar dan ahli riset Perjanjian Baru dan juga ahli riset Alkitab. Semua naskah manuskrip Perjanjian Baru yang lebih awal ini tidak satupun ditulis dalam bahasa Ibrani, tidak satupun. Ada dalam bahasa Latin, ada dalam bahasa Koptik Mesir, ya, ada dalam bahasa Armenia, tapi tidak dalam bahasa Ibrani. Dari abad pertama sampai dengan abad yang ke-5, abad yang ke-6. Bahkan Perjanjian Baru bahasa Ibrani yang dijadikan acuan oleh Yahweisme yang dikutip oleh Yakub Silus ternyata tidak pernah ada dalam sejarah. Sejak abad pertama hingga abad ke-14 tidak ditemukan. Walau hanya sebuah manuskrip saja. Fakta ini sebaliknya mendukung bahwa Perjanjian Baru asli ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Nah, Yakub Silus silakan membantah saya di sini. Cari bukti-buktinya, paparkan seperti yang saya paparkan tadi. Kalau tidak ya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa karena dia hanya omong kosong. Nah, sekarang argumen saya yang ketujuh, keunikan bahasa Yunani Perjanjian Baru. Perlu ketahui bahwa bahasa Yunani memiliki sejarah yang kaya dan panjang, mulai dari abad ke-13 sampai sebelum Masehi, sampai sekarang. Bentuk paling awal bahasa ini disebut sebagai Linear B, abad ke-13 sebelum Masehi. Bentuk bahasa Yunani yang digunakan para penulis mulai dari Homer abad ke-8 sebelum Masehi hingga Plato abad ke-4 sebelum Masehi disebut sebagai bahasa Yunani klasik. Bentuknya indah dan mampu menyampaikan ekspresi secara tepat dengan nuansa yang baik. Alfabetnya sebagaimana halnya bahasa Ibrani berangkat dari bahasa Fenisia dalam bahasa Yunani klasik. Dalam bahasa Yunani klasik terdapat banyak dialek, terutama 3 dialek, Doric, Aelik, dan Ionik, di mana Atik adalah cabangnya. Nah, kota Athena ditaklukkan oleh Raja Filipus di Makedonia pada abad ke-4 sebelum Masehi. Putra Filipus, Alexander Agung, murid filsuf Yunani Aristoteles, menaklukkan dunia dan menyebarkan kebudayaan Yunani beserta bahasanya. Karena Alexander berbicara bahasa Yunani Atik, maka dialek ini yang tersebar. Dialek ini juga dipakai para penulis Athena yang terkenal. Waktu itulah zaman Helenisasi, Helenis, seperti yang saya jelaskan tadi di argumen sebelumnya, dimulai. Nah, ketika bahasa Yunani menyebar ke seluruh dunia dan bertemu bahasa-bahasa lain, maka bahasa Yunani mengalami perubahan. Seperti pada bahasa manapun, karena ada percampuran. Nah, antara sesama dialek pun saling berinteraksi. Penyesuaian ini yang akhirnya menghasilkan apa yang sekarang disebut Yunani Koine, artinya Yunani umum, dan menggambarkan bentuk bahasa sastra halus, karena pada faktanya beberapa penulis pada zaman ini dengan sengaja meniru gaya bahasa Yunani yang lebih tua. Nah, Yunani Koine adalah bentuk sederhana dari Yunani klasik. Akibatnya banyak detail Yunani klasik menjadi hilang. Misalnya dalam Yunani klasik, alos berarti lain. Bentuk lain dari alos ini, bentuk lainnya adalah eteros, yang juga berarti lain. Namun memiliki perbedaan dengan yang pertama. Jika Anda misalnya mempunyai sebuah apel dan meminta alos, maka Anda akan menerima apel lainnya. Namun jika Anda meminta eteros, Anda akan menerima sebuah jeruk. Bahasa Yunani Koine yang seperti ini yang biasanya terdapat dalam Septuaginta, Perjanjian Baru, dan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Profesor William D. Mounce dalam bukunya Basic of Biblical Greeks menjelaskan bahwa studi terhadap papirus Yunani yang ditemukan di Mesir lebih dari 100 tahun lalu menunjukkan bahwa bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan sehari-hari secara umum untuk surat wasiat, surat pribadi, resep-resep daftar belanja, dan lain-lain. Sekarang argumentasi saya selanjutnya yang ke-8. Paradoksi bukan kontradiksi. Untuk mendukung pandangannya bahwa asli Perjanjian Baru itu dalam bahasa Ibrani, Yakub Silistio mengutip Matius 27 ayat 7-9. Bahwa teks tersebut dalam bahasa Yunani mengandung kesalahan, katanya, kata Yakub Silistio. Sedangkan teks dalam bahasa Ibrani, Brit Kadasa, itu benar. Nah, untuk itu ini tanggapan saya terhadap tuduhan dari Yakub Silistio tersebut dalam video YouTube-nya. Pertama, memang harus diakui bahwa Matius 27 ayat 7-9 ini merupakan satu dari beberapa bagian yang sukar dalam Perjanjian Baru. Sukar bukan berarti salah. Sukar bukan berarti salah. Tetapi yang perlu diingat, sukar bukan berarti salah, ya. Kelihatannya Yakub Silistio telah memanfaatkan teks yang sukar ini dan menggiring orang-orang pada opini untuk meragukan bahwa naskah asli Perjanjian Baru berbahasa Yunani, untuk meragukan naskah asli sebenarnya dalam bahasa Yunani, ya.
Karena Yakub sendiri berpendapat naskah asli itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Jadi dia berusaha untuk membangun opini yang meragukan, yang menggiring orang untuk meragukan bahasa asli Perjanjian Baru itulah bahasa Yunani. Ironinya, Perjanjian Baru bahasa Ibrani pakai sebagai acuan dari Yakub Sulistyo, seperti saya jelaskan tadi, untuk membandingkan teks tersebut adalah Brit Kadasa, yaitu kitab Perjanjian Baru bahasa Ibrani, yang diterjemahkan dari Perjanjian Baru bahasa Yunani oleh United Bible Society pada tahun 1970 untuk kepentingan orang-orang Kristen Yahudi modern saat ini. Itu yang dipakainya ya, oleh Yakub Sulistyo. Tentu saja Perjanjian Baru versi ini telah mengalami banyak perbaikan, revisi untuk memudahkan pembacanya dan menghindari kesukaran-kesukaran teks. Jadi Perjanjian Baru bahasa Ibrani, Habrit Hadasa, inilah yang dijadikan acuan dan diperlakukan oleh Yakub seakan-akan itu merupakan teks asli. Bahasa asli, teks asli dari Alkitab. Ini tidak hanya ironis, tetapi juga sesuatu yang absurd, sesuatu yang konyol. Dua argumen saya. Pertanyaannya adalah seberapa jauh naskah berbahasa Yunani dapat dipercaya sebagai bahasa asli Perjanjian Baru? Apa yang dianggap kesalahan karena mengandung kontradiksi dalam naskah Perjanjian Baru Yunani seperti pendapat Yakub tersebut sebenarnya adalah paradoksi. Paradoksi itu bukan kontradiksi loh. Kontradiksi tidak dapat dijelaskan, tapi paradoksi dapat dijelaskan. Paradoksi sepertinya bertentangan, tetapi bila dicermati dan bila diriset, diteliti lebih jauh, maka tidak akan ditemukan kontradiksi di dalamnya. Tapi ada penjelasannya. Karena itu Profesor Norman L. Glaser, seorang filsuf, seorang teolog, dan apologet Kristen, dalam bukunya Conversational Evangelism mengutip Augustinus yang memberikan pernyataan yang tegas mengenai situasi ini. Jika kita bingung karena adanya hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang di dalam Alkitab, kita tidak boleh berkata, pengarang kitab ini salah. Tetapi bisa jadi satu, manuskrip atau salinan naskah kunonya yang cacat. Dua, penerjemahannya yang keliru. Atau yang ketiga, kita memang belum mengerti. Jadi jangan langsung bilang salah, langsung bilang kontradiksi. Nah, sebagai contoh, Matius 27 ayat 5 yang dianggap sebagai kontradiksi Alkitab Perjanjian Baru, padahal sebenarnya adalah paradoksi. Itu peristiwa kematian Yudas, bagian yang masih berhubungan dengan Matius 27 ayat 9 yang dipermasalahkan oleh Yakub Sulistyo tadi. Sebelum saya menjelaskan, membantah pendapat Yakub Sulistyo tadi terkait dengan Injil Matius 27 hari. Nah, Injil Matius 27 ayat 5 menyebut bahwa kematian Yudas itu disebabkan karena ia gantung diri. Sedangkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menulis bahwa kematian Yudas disebabkan karena ia jatuh tertelungkup. Perutnya terbelah dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Para kritikus menuduh mana yang benar dan menyatakan bahwa ini kontradiksi atau salah satunya ada yang salah. Kekristenan menjawab bahwa ini adalah paradoksi yang bisa dijelaskan karena kedua laporan tulis kitab itu benar adanya. Yudas memang gantung diri, kemudian oleh sesuatu hal talinya putus. Ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya semuanya keluar. Kedua kisah kematian Yudas ini saling melengkapi satu sama lainnya. Kisah ini akan semakin dipahami apabila kita mempelajari lokasi Hakaldama di lembah Hinnom. Yudas menggantungkan dirinya, Matius 27 ayat 5, tepatnya di tepi tebing lembah Ben Hinnom. Lalu ia kemudian jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18. Nah, jadi kedua kisah tersebut tidak bertentangan karena Matius menjelaskan cara matinya, sedangkan Lukas menjelaskan keadaan ketika Yudas sudah mati. Tetapi masalah dalam kisah kematian Yudas ini belum selesai, sebab dalam Matius 27 ayat 6-7 disebut bahwa para imam yang membeli tanah Hakaldama itu, sedangkan menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menyebut bahwa Yudas telah membeli tanah tersebut. Dari kedua laporan tersebut mana yang benar? Sekali lagi Alkitab ini oleh para kritikus dituduh kontradiksi, padahal sekali lagi sebenarnya hanya paradoksi bukan kontradiksi, dan ini bisa dijelaskan. Nah, dengan demikian kedua laporan itu benar adanya, yaitu bahwa para imam membeli tanah tersebut atas nama Yudas, sertifikat hak milik Yudas. Hal ini masuk akal karena kata yang diterjemahkan dengan membeli dalam kedua ayat tersebut merupakan kata yang berbeda. Matius 27 ayat 7 menggunakan kata egorajon yang berarti membeli secara transaksional. Sedangkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menggunakan kata ekstesato, lebih bermakna kata sindiran yang bukan transaksional. Kata sindiran dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 ini sesuai apabila dihubungkan dengan ungkapan upah pengkhianatannya yang jahat. Karena itu lebih tepat kata ekstasato tersebut diterjemahkan dengan mendapatkan.
mengamalkannya. Nah, yang ketiga, berdasarkan penjelasan di atas, bagaimana kita menjelaskan kesulitan dalam teks yang dipermasalahkan oleh Yakub Sulistyo, yaitu Matius 27 ayat 7-9 tersebut. Nah, kesukaran dalam bagian ini adalah dikarenakan Matius mengatakan nubuat Nabi Yeremia ayat 19. Sedangkan ayat rujukan yang paling cocok dan peristiwa ini kelihatannya adalah Zakaria 11 ayat 12-13. Mungkin karena inilah maka terjemahan Brit Kadasa yang dipakai oleh Yakub Sulistyo menghilangkan kata Yeremia untuk menghindari kesulitan. Karena di Brit Kadasa itu tidak ada kata Yeremia di situ. Nah, jawaban untuk kesulitan ini adalah Matius ketika menyatakan bahwa peristiwa pembelian tanah tukang periuk itu merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia, maka ia sedang memadukan unsur-unsur simbolisme nubuat Nabi Yeremia, Yeremia 32 ayat 6-7, dan Nabi Zakaria, Zakaria 11 ayat 12-14. Ketika memadukan kedua nubuatan ini seperti kebiasaan yang sering atau umumnya dipakai saat itu dalam mengutip ayat-ayat dari kitab para nabi, maka nama nabi yang tua dan terkenalah yang disebutkan. Dan dalam konteks ini, Nabi Yeremia yang disebutkan, bukan Nabi Zakaria. Itu hal yang biasa. Dalam literatur kuno para nabi, bagaimana mereka mengutip dua nabi yang berbeda. Maka nabi yang lebih tua atau nabi yang lebih terkenal yang disebutkan. Ya. Penafsiran saya tersebut atau pandangan saya di atas didukung oleh pendapat pakar bahasa Ibrani Perjanjian Lama, pakar teologi dan pakar bahasa Ibrani Perjanjian Lama, Profesor Gleason L. Edger dalam buku Encyclopedia of Bible Difficulties yang menjelaskan demikian. Matius sedang menggabungkan dan merangkum unsur-unsur simbolisme yang ada dalam kitab nabi-nabi, baik Zakaria maupun Yeremia. Namun karena Yeremia adalah yang lebih menonjol di antara dua nabi tersebut, maka dia memprioritaskan nama Yeremia daripada nabi kecil itu atau Zakaria. Cara yang sama diikuti oleh Markus. Dalam Markus 1 ayat 23 yang hanya menyebut Yesaya sebagai sumber dari kutipan gabungan dari Maliaki 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3. Dalam kasus itu juga yang disebut namanya ialah yang lebih terkenal di antara dua nabi tersebut. Oleh karena hal semacam ini merupakan praktik yang lazim, praktik yang umum dalam kesusastraan abad pertama Masehi, kata Profesor Gleason L. Archer, ya, yaitu ketika kitab-kitab Injil ditulis, maka para penulis tidak mungkin dapat dipersalahkan karena tidak mengikuti kebiasaan zaman modern. Jadi kebiasaan zaman modern jangan dibawa untuk memahami kebiasaan zaman kuno waktu itu. Ya, tapi kita harus berusaha memahami kebiasaan zaman kuno. Nah, untuk memberikan identifikasi serta pencantuman catatan kaki secara persis yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan mudah sebelum dibuat penyalinan dari golongan kitab menjadi kodeks setelah ditemukan percetakan. Jadi itu tadi pendapat Profesor Gleason L. Archer yang saya gunakan untuk mendukung pandangan saya terkait dengan bagaimana kita memahami teks Matius pasal 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 yang dipakai oleh Yakub untuk menunjukkan bahwa teks Yunani itu salah. Padahal tidak salah. Ya, tapi ada penjelasannya, kan itu paradoksi. Oke, closing statement saya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang dianggap dituduh sebagai kesalahan oleh Yakub Sulistyo sebenarnya hanya kesulitan. Dan konyolnya bukannya mencari jawaban yang benar kesulitan itu, Yakub Sulistyo malah menggunakan kesulitan itu untuk membangun opini bahwa asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani. Perlu ketahui ada banyak kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Bukan kesalahan. Kesulitan dan kesalahan itu beda. Seperti contoh tersebut di atas. Ahli filsafat, pakar teologi, dan ahli teologi sistematik, profesor, dan apologet, Profesor Norman L. Glaser menjelaskan dalam sebuah bukunya, mendaftarkan sejumlah 800 hal yang dianggap kontradiksi. Kontradiksi sekali lagi. Yang dianggap kontradiksi. Tapi sebenarnya paradoksi. Ya, kontradiksi Alkitab oleh para kritikus dalam buku yang berjudul The Big Book of Bible Difficulties, Clear and Concise Answer from Genesis to Revelation. Dan ia menunjukkan bahwa tidak satupun diantaranya terbukti benar. Ya. Dengan demikian pernyataan Yakub Sulistyo bahwa bahasa asli perjanjian baru bukanlah bahasa Yunani tetapi bahasa Ibrani jelaslah tidak benar secara teologis, akademis, ilmiah, dan historis. Karena dalil beserta argumen-argumen yang diajukan hanya asumsi, bukan data yang valid. Atau mungkin lebih tepat menyebutnya omong kosong. Tentu saja ia tidak akan pernah bisa membuktikan karena memang asli perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Jadi mengatakan bahwa perjanjian baru, asli perjanjian baru tulis dalam bahasa Ibrani adalah hoax yang disebarkan oleh Yakub Sulistyo dan pengagung
nama Yahweh. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.